Anda masih bersama Sergap, pemirsa. Pengunjung membubarkan diri saat polisi menggerebek sebuah warung penjual minuman keras tradisional Balo di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Untuk memberi efek jera, polisi menyita seluruh persediaan miras oplosan beserta kursi-kursi di warung tersebut. Sebuah warung penjual minuman keras di kawasan Wara Utara, Kota Palopo digerebek polisi. Pengunjung warung langsung membubarkan diri melihat polisi datang. Namun sejumlah botol berisi minuman keras tradisional Balo masih ada di atas meja. Kegiatan pemilik warung tak ayal membuat polisi kesal. Tak hanya menjual minuman keras tanpa izin, warung ini juga tak mengindahkan larangan untuk berkerumun mencegah penularan virus corona. Kupo kadang Ki. Sekarang ini kan corona. Dilarang orang kumpul-kumpul. Terus jangan Ki lagi bicara dulu. Saya tanya Ki. Bagaimana seandainya orang corona datang di sini terus nalain baik Ki? Satu kampung kena kalau kita sudah kena. Mbak apa itu? Kita tidak takut kah? Jangan kepentingan tak sendiri. Oh, masyarakat luas nanti kena. Berhenti, jangan bilang. Aparat Polsek Wara Utara minta penjual menghentikan aktivitas mereka. Untuk memberi efek jera, polisi menyita seluruh persediaan minuman keras dan menyita wadah serta kursi di warung tersebut. Kapolsek Wara Utara Ibtu Patobun menegaskan, razia semacam ini akan terus dilakukan untuk mengurangi tindakan kriminal serta mengurangi potensi penyebaran pandemi COVID-19. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Tugas Satpol PP mengamankan belasan remaja yang kedapatan melanggar jam malam di Kota Padang. Para remaja ini diamankan di sejumlah lokasi wisata karena membandel dan masih saja berkumpul pada malam hari di tengah pandemi COVID-19. Belasan remaja ini diamankan petugas Satpol PP Kota Padang dari sejumlah lokasi wisata di Kota Padang. Para remaja ini dibawa petugas ke Mako Satpol PP Kota Padang guna menjalani sanksi dan pembinaan lebih lanjut. Dari razia ini petugas mendapati 19 orang remaja yang 2 diantaranya merupakan wanita diamankan saat asik berkumpul di pinggir jalan raya dan lokasi wisata. Para remaja ini diamankan karena melanggar aturan jam malam yang telah ditetapkan pemerintah Kota Padang. Warga dibatasi untuk keluar rumah dari pukul 22 malam hingga pukul 6 pagi. Sebagai sanksi, belasan remaja ini ditahan di Mako Satpol PP dan Dinas Sosial hingga dijamin oleh orang tua atau keluarganya masing-masing. Kita tertibkan mereka ada sekitar 19 orang. 19 orang itu bermacam tempat, ada yang di tepi laut, di Batu Grip, itu kalau tidak salah kita ada 3-4 orang berpasangan lagi. Kemudian ada di Simpang 6, ada yang di Permindo, ada yang di Jalan Diponegoro, maka itu kita bawa ke Mako. Penertiban jam malam ini akan rutin dilakukan petugas Satpol PP sebagai salah satu upaya pencegahan penularan virus corona di wilayah Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 14 orang remaja diduga terlibat jaringan prostitusi online digerebek di sebuah hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 6 orang wanita ABG diduga hendak berpesta seks dan narkoba dengan 8 remaja pria. Tim penikam Polrestabes Makassar menggerebek sebuah kamar hotel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekawanan remaja didapati di dalam kamar, 6 orang wanita dan 8 orang pria. Diduga kawanan remaja ini terlibat jaringan prostitusi online anak di bawah umur. Namun tak hanya prostitusi, polisi juga mendapati 1 paket sabu di kamar tersebut. Diduga kawanan ABG tersebut juga hendak melakukan pesta narkoba. Polisi juga memeriksa telepon para remaja tersebut. Ditemukan sejumlah percakapan mengarah pada transaksi prostitusi dengan laki-laki hidung belang. 14 remaja beserta barang bukti narkoba dan sejumlah alat kontrasepsi diamankan polisi ke Mapolrestabes Makassar. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi mendapati 1 pasangan berstatus suami istri diduga sebagai muncikari prostitusi ABG ini. Kami sempat melihat adanya settingan yang mana menuju kepada
prostitusi online. Setelah kami mendapatkan informasi bahwa rekannya berada di salah satu penginapan yang ada di Kota Makassar. Akhirnya tim langsung menjemput rekannya yang sebanyak 11 orang. Kasus prostitusi ini terungkap setelah patroli tim penikam Polrestabes Makassar mendapati 3 remaja mencurigakan di Jalan Veteran Kota Makassar. Mereka ternyata hendak mendatangi teman-teman mereka yang berkumpul di hotel tersebut. 14 remaja beserta pasangan suami istri dijerat dengan pasal pidana tentang prostitusi dan undang-undang tentang narkotika. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap jaringan prostitusi anak di bawah umur. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews, melaporkan. Pemirsa, polisi terpaksa melumpuhkan pelaku pencurian yang mencoba kabur saat pencarian barang bukti. Pelaku merupakan seorang residivis kasus yang sama. Tim Resmo Polsek Rapocini Kota Makassar terpaksa melumpuhkan Rivaldi alias Aco, pelaku pencurian yang mencoba kabur saat pencarian barang bukti. Pelaku ditangkap usai aksinya mencuri di salah satu warung di Jalan Tidung Mariolo, terekam kamera CCTV. Timah panas petugas bersarang di kaki Aco karena melawan dan mencoba kabur saat diminta mencari handphone yang dicurinya. Dari catatan kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis kasus yang sama. Penembakan kaki pelaku ini merupakan kedua kalinya. Pelaku yang tersungkur dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapat perawatan medis. Pelaku mengaku telah beberapa kali melakukan aksi pencurian usai keluar dari lembaga pemasyarakatan. Cara mau ambil itu HP belanja kak. Terus borong dana leka orangnya kau ambil petinya. Petinya? Iya. Kau bawa lari HP? Jadi pelaku yang dilumpuhkan ini adalah pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah, di dalam sebuah rumah kos yang terletak di jalan. Modusnya seperti apa Pak? Jadi modusnya ini pelaku masuk ke dalam rumah, terus langsung mengambil sebuah handphone yang disimpan di atas kulkas atau di rumah korban. Setelah menjalani perawatan, pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolsek Rapocini Kota Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam masuk bui untuk kedua kalinya dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Polisi ringkus seorang DPO bandar sabu yang beraksi dengan kedok pedagang minuman kaki lima. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 17 paket sabu yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Disimpan ya Pak ya. 2 bulan menjadi target polisi, Doni DPO Bandar Sabu berhasil diringkus tim Hena Sat Narkoba Polresta Padang. Pelaku dibekuk di pinggir Jalan Alai, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang saat tengah menunggu pemesan sabu. Untuk mengelabui petugas, pelaku menjual sabu dengan kedok sebagai pedagang minuman kaki lima di pinggir jalan. Saat digeledah, petugas menemukan 17 paket sabu yang disembunyikan di dalam kotak rokok. Disimpan ya Pak ya. Doni merupakan salah satu bandar narkoba jaringan antar lapas yang menjadi target operasi polisi. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pengintaian petugas. Kronologis penangkapannya berawal dari penyelidikan selama 1 minggu lebih kurang yang dilakukan oleh anggota kita dari Satres Narkoba Polresta Padang. Seorang lelaki yang bernama inisial D di Alai, tempatnya di pinggir jalan, di kedai menjual minuman. Bersama barang bukti, pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah perkampungan di Desa Selambo, Deli Serdang, Sumatera Utara digerebek polisi. 8 pria dan 1 wanita diamankan diduga pengedar dan pengguna narkotika. Polisi gemas karena perkampungan ini baru beberapa waktu lalu digerebek dan kembali didatangi pengedar narkoba dan penyelenggara perjudian. Puluhan personel Satuan Sabara Polrestabes Medan diturunkan untuk menggerebek kampung rawan narkoba di Desa Selambo, Deli Serdang, Sumatera Utara. Beberapa orang pria diduga pengguna narkoba langsung diamankan.
Bahkan seorang pelaku diduga pengedar narkoba menolak dibawa petugas meski ditemukan barang bukti sejumlah paket sabu dan alat hisap sabu. Namun di sejumlah tempat lainnya, pengguna narkoba diduga telah kabur saat petugas datang. Polisi hanya menemukan sejumlah alat-alat untuk mengonsumsi narkoba. Polisi juga mendapati tempat permainan judi jackpot dalam penggerebekan di Desa Selambo ini. Penggerebekan di Desa Selambo ternyata bukan baru sekali dilakukan. Kawasan ini pernah digerebek polisi, namun pengedar narkoba dan bandar judi kembali datang ke kampung ini. Ini memang Selambo Ujung bikin kita gemes. Memang menjengkelkan. Makanya kita dapat informasi setelah kita keluar dari sini, jackpot masuk lagi, kemudian transaksi narkoba main lagi, dan orang-orang yang tidak berada di lingkungan ini berdatangan lagi, sehingga kami datang lagi ke lokasi dan benar adanya. Kali ini benar-benar harus kita berikan efek jera yang keras kepada mereka ini. Polisi akhirnya mengamankan 8 laki-laki dan 1 wanita diduga terlibat peredaran narkotika. 1 pelaku wanita yang tertangkap bahkan pernah ditangkap dalam kasus yang sama di lokasi tersebut. Usai melakukan penggerebekan, petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan menggunakan mobil water cannon ke seluruh kampung. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Seorang pemuda tertangkap tangan membobol kotak amal di dalam masjid menggunakan sebuah palu. Pelaku tidak sadar jika aksinya diketahui takmir masjid karena sebelumnya pelaku telah merusak kabel CCTV. Pemuda ini hanya bisa pasrah di tangan warga. Hari Prasetyo, 25 tahun, ditangkap saat membobol kotak amal di Masjid Mangli, Kelurahan Karangmeluwo, Jember, Jawa Timur. Perbuatan pelaku dipergoki oleh seorang takmir masjid. Evakuasi pelaku berlangsung sulit. Warga telah menanti di depan pintu gerbang masjid mencoba untuk menghakimi pelaku. Jadi pelaku masuk ke dalam masjid, sebelumnya dia memotong saluran listrik yang menuju ke CCTV. Dengan maksud karena masjid itu dilindungi oleh keamanan CCTV. Kemudian setelah kabel dari CCTV sudah diputus, dia ngambil kotak amal, dibuka, kemudian beberapa uang dimasukkan saku. Dia nggak tahu bahwa ternyata di dalam masjid itu ada marbotnya. Pelaku membobol kotak amal dengan sebuah palu. Hari Prasetyo mengaku terdesak kebutuhan ekonomi karena istrinya sedang hamil menanti persalinan. Pelaku dibawa ke kantor Polsek Kaliwates Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi menyelidiki keterlibatan pelaku atas beberapa laporan pencurian kotak amal di masjid dengan modus serupa menggunakan palu. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan.